Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurs Arli Syahri, Sarjana Keperawatan. Saya berasal dari kelompok 2, angkatan 89, Latsar CPNS, tahun anggaran 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas refleksi diri terkait agenda 2 berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS Aneka. Sebelum melakukan refleksi diri terkait dengan pembelajaran agenda 2, saya akan membahas terkait pentingnya melakukan refleksi diri. Refleksi diri penting dilakukan agar kita bisa mengambil pembelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya dan agar kita lebih siap menghadapi permasalahan di masa depan. Selanjutnya, refleksi diri penting dilakukan karena dengan refleksi diri kita akan terbiasa untuk berpikir kritis. Dalam refleksi diri, kita diusahakan untuk mencari masalah-masalah yang ada, mencarikan penyebab-penyebabnya, dan mencarikan jalan keluarnya. Seperti itu. Proses refleksi diri dimulai dari mendeskripsikan masalah yang ada, selanjutnya mengidentifikasi perasaan, selanjutnya mengevaluasi dari apa yang kita alami, lalu kita analisis, selanjutnya kita buat kesimpulan yang ada, selanjutnya pada tahap akhir yaitu membuat rencana tindak lanjut sebagai upaya untuk membiasakan atau menemukan formula yang tepat dalam menghadapi permasalahan kita. Sekarang kita akan membahas refleksi diri terkait dengan pembelajaran agenda kedua. Pertama, dari proses pendeskripsian masalah. Masalah yang saya temukan pada pembelajaran kali ini adalah saya kesulitan untuk menghafalkan nilai-nilai dari aneka, terutama pada indikator-indikator masing-masing. Karena seperti kita tahu, dari setiap nilai memiliki banyak indikator-indikator yang terkadang kita juga lupa mana indikator yang masuk ke dalam satu nilai. Permasalahan selanjutnya yang saya temukan adalah kemiripan indikator dari satu nilai dengan nilai lainnya. Semisal, terdapatnya nilai kejujuran pada anti korupsi. Lalu, terdapat juga nilai kejujuran pada akuntabilitas. Pada hal tersebut, saya terkadang mengalami kebingungan. Manakah nilai kejujuran pada akuntabilitas? Manakah kejujuran pada nilai anti korupsi? Seperti itu. Evaluasi dari masalah tersebut adalah saya ternyata melakukan beberapa kesalahan. Ternyata saya mengalami kurang tepat dalam menyimpulkan indikator dalam satu nilai. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis. Analisis yang saya lakukan terkait kenapa masalah tersebut muncul. Masalah tersebut muncul karena saya menemukan bahwa diri saya tidak menemukan kata kunci dari setiap indikator yang menjadi hal spesial untuk menentukan di manakah nilai tersebut, indikator tersebut masuk ke dalam nilai tertentu. Seperti itu. Kesimpulannya, dalam melakukan pengamalan nilai-nilai dasar PNS ini, pertama, kita perlu melatih kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kita perlu mencari kata-kata kunci. Dan yang ketiga adalah perlu melatih penerapan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini adalah jika kita melakukan nilai-nilai PNS secara berkelanjutan, secara berkesinambungan, kita akan mudah menginternalisasi tanpa perlu berpikir panjang apakah nilai ini sesuai atau tidak. Yang penting kita telah melakukan sesuai dengan kaidah nilai dasar PNS Aneka. Seperti itu.
Nah, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah pertama, kita perlu membuat kata-kata kunci. Nah, di sini saya akan membuat kata-kata kunci yang sifatnya khas dari satu indikator agar tidak tertukar dengan indikator lainnya. Semisal, pada masalah anti korupsi, saya akan menitik beratkan pada keuangan negara, semisal kejujuran terhadap menyimpan benda yang bukan haknya, seperti itu. Seperti tidak melakukan penggelapan, seperti melakukan hal-hal yang jujur jika melakukan hal yang negatif seperti menerima gratifikasi langsung memberikan terhadap pihak yang berwenang dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pesan dan kesan yang saya dapatkan terkait pembelajaran pada agenda kedua kali ini. Kesan yang saya dapatkan adalah pada pembelajaran kali ini saya merasa diskusi yang dilakukan pada Zoom meeting terasa hidup. Selanjutnya, untuk pembahasan terkait masalah tadi juga saya telah melaporkannya di diskusi. Lalu Bapak Heri sebagai mentor dari diskusi ini memberikan pemaparan dengan contoh yang mudah dipahami, sehingga saya mudah memahami apa yang dimaksud. Lalu terdapat juga hal negatif yang terjadi. Pertama adalah terjadinya gangguan sinyal yang mengganggu proses penyampaian, sehingga terkadang saya melewati hal-hal penting sehingga saya perlu menanyakan ulang kepada Bapak Heri, seperti itu. Namun ketika saya bertanya, Bapak Heri mampu menjawab dengan baik dan ramah sesuai dengan apa yang saya tanyakan, dan saya berterima kasih terhadap hal tersebut. Sekian refleksi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.